Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di antara kalimat yang memiliki makna yang indah dan terkandung di dalamnya sebuah makna yang sangat luar biasa, malah memiliki manfaat yang sangat hebat untuk kehidupan seorang manusia, adalah kalimat la ilaha illallah dan kalimat alhamdulillah. Kalimat la ilaha illallah merupakan sebuah syarat amal seorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah dia merupakan sebuah syarat seorang hamba bisa masuk ke dalam surga. Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang perkataan di akhir hidupnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sedangkan kalimat alhamdulillah fillah yang kita artikan dengan segala puji bagi Allah, ini adalah sebuah kalimat yang di dalamnya mengandung kepasrahan, ketundukan seorang hamba kepada Allah, mengandung ketauhidan kepada Allah, pengakuan kalau Allah yang mengatur dirinya, pengakuan kalau Allah yang mengatur alam semesta, dan pengakuan hanya kalau kepada Allah lah segala puji layak untuk disantunkan. Malah di samping itu ikhwan fillah, kalimat ini juga merupakan sebuah bukti akan kesyukuran seorang hamba kepada Allah. Sebuah bukti. Dan ketika seseorang bisa bersyukur, itu merupakan pintu pertama untuk dapat kebaikan-kebaikan yang lain. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian pandai bersyukur dengan nikmat-nikmat yang kuberikan kepada kalian, kata Allah, maka akan aku tambah, pasti akan ku tambah, kata Allah. Tapi kalau kalian ingkar, kalian kufur, tidak kalian akui kenikmatan itu, hati-hati, siksaanku, kata Allah, sangat berat, ikhwan fillah. Maka di awal kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada semuanya, mari sama-sama kita tajdidu asyukur, terus memperbaharui syukur kita, meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, agar kenikmatan yang kita rasakan minimalnya stagnan, Pak, terus menerus ada gitu, tidak berkurang. Syukur-syukur kalau kemudian Allah lebihkan, Allah tambahkan, sebagaimana yang sudah Allah janjikan. Apalagi ikhwan fillah, di kesempatan yang berbahagia ini, kumpulnya kita, duduknya kita bukan cuma di tempat yang paling mulia di atas muka bumi, tapi juga dalam rangka kegiatan yang paling spesial, kegiatan yang hebat, yang luar biasa, ikhwan fillah.
kegiatan yang bisa mendatangkan banyak kebaikan. Ada pernyataan yang menarik Pak dari salah seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin mungkin pernah mendengar atau pernah membaca buku Tafsir Mimpi. Nah, beliau ulama yang mengarangnya karena terkenal dengan kemampuan beliau menafsirkan mimpi-mimpi. Beliau seorang ulama, seorang tabi'in yang lahir di masanya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau salah seorang tabi'in yang banyak bertemu dengan para sahabat. Termasuk diantaranya nanti kita akan menemukan guru beliau adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat yang luar biasa, ikhwan fillah. Juga dengan yang lain nanti Hudzaifah ibnul Yaman, gurunya beliau. Maka wajar kalau kemudian ke depannya sifat-sifat para sahabat yang dimiliki oleh sahabat beliau ambil diterapkan dalam hidupnya. Sampai dikatakan beliau orang yang paling zuhud dan paling wara', paling berhati-hati dalam masalah halal dan haram, terutama ikhwan fillah. Ada sebuah kasus yang menarik yang pernah terjadi zaman beliau, ketika beliau pernah membeli minyak seharga 40.000 dirham yang beliau bayar tidak cash Pak, karena waktu itu beliau belum punya uang yang cukup untuk membelinya dengan cash. Selesai akad, dia janji akan dibayar nanti pas waktunya, sekitar 2 mingguan ngasih waktunya dalam sebuah riwayat. Lalu kemudian ternyata ketika barang diterima, dimasukkan ke gudang beliau, lupa, tidak ditutup dengan rapat sehingga malam ada tikus masuk ke dalamnya. Luar biasa Pak. Besok paginya ketika dapat laporan seekor tikus masuk ke tempat minyak yang belum terjual walaupun sekilo atau setengah kilo gitu, yang dia lakukan apa? Dibuang semuanya, dan dia harus nanggung hutang 40.000 dirham. Dia mengatakan bawa ke sungai, buang semuanya, tapi buang semuanya. Ikhwan fillah, beliau punya kekhawatiran kalau kemudian ada bagian dari bangkai tikus yang kemudian menyebar lalu akan menjadi syubhat buat masyarakat, atau akan merusak masyarakat, mengganggu masyarakat. Sampai gara-gara itu kemudian beliau dipenjara, mau dipenjara karena beliau sadar ini kesalahan beliau. Ketika ditanya Pak, wahai imam, kira-kira kan secara umum gitu ya, musibah itu terkait dengan kesalahan. Kira-kira apa yang pernah Anda lakuin sampai Anda merasakan seperti ini? Dia mengatakan, subhanallah Pak, saking lembutnya, saking dalamnya, saking seringnya muhasabah diri, dia mengatakan sepertinya ini karena kesalahan saya 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Kenapa? Saya pernah mengejek seseorang bangkrut. Bangkrut loh. Kayaknya gara-gara itu, kata beliau. Dan saya sekarang merasakan bagaimana sakitnya bangkrut. Subhanallah. Muhammad bin Sirin ikhwanullah, seorang ulama yang sering beristighfar walaupun hal-hal yang kayaknya nggak penting, tapi beliau penting begitu. Sampai suatu ketika, coba antum datang ke si fulan tuh yang pendek hitam, astagfirullah, maaf saya telah menggunjingnya. Di riwayat yang lain dia mengatakan, antum sakit coba datang ke dokter si fulan. Tapi selama beberapa waktu, jangan ke si fulan aja lebih baik dokternya. Tiba-tiba dia beristighfar mengatakan, ya Allah maaf, aku telah menggunjingnya. Sekedar membandingkan Pak, bagi dia itu penggunjingan. Sekedar membandingkan antara si fulan dengan si fulan. Sekedar menyebutkan si fulan kulitnya hitam sama putih gitu. Saking lembutnya hati ikhwan fillah rahimakumullah. Muhammad bin Sirin ketika di penjara Pak, kan kepala penjara itu tahu dengan beliau dan kemudian hormat sama beliau. Saking hormatnya beliau mengatakan, wahai imam, kalau engkau mau silakan nanti pas malam saya akan bukakan pintu buat engkau pulang ke rumah engkau, yang penting pagi kesini lagi. Apa jawabnya Pak? Saya tidak mau menjadi pembantu bagi dirimu untuk khianat kepada penguasa. Subhanallah, saya tidak mau jadi penyebab bagi engkau mengkhianati penguasa Anda.
tetap dalam penjara, ikhwanillah. Sampai-sampai dan tidak ada riwayat yang lain, ketika ada salah seorang ulama besar yang meninggal dunia, ketika beliau di penjara, lalu ulama itu berwasiat, kalau nanti saya mati sholatkan diimami sama Ibnu Sirin. Orang-orang datang ke Ibnu Sirin, minta agar beliau keluar dulu untuk nyolatin, karena ini ada wasiatnya. Dia mengatakan, saya tidak akan keluar walaupun diizinkan sama kepala penjara, kecuali diizinkan sama orang yang sudah saya hutangi dan belum saya bayar. Karena dia, saya kemudian masuk penjara, maka saya pun harus keluar atas izin dia. Subhanallah, Muhammad bin Sirin, luar biasa. Muhammad bin Sirin, orang yang paling tidak mau kalau ada orang yang mendebat dalam masalah agama, terutama masalah takdir. Orang yang paling tegas sikapnya terhadap ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Beliau pernah suatu ketika lagi berbicara di hadapan masyarakat, datang seorang menyampaikan sesuatu hal tentang takdir. Dia langsung tutup telinganya, mengatakan, ente mau yang keluar atau aneh yang keluar? Mau anda yang keluar atau saya yang keluar? Sampai dia pun keluar kemudian. Pasti tanya, kenapa demikian? Dia mengatakan satu ungkapan, ikhwanillah, yang luar biasa. Dia mengatakan, hati yang ada dalam dadaku ini tidak berada di genggamanku. Dan ketika dia ngomong tentang sesuatu yang bisa meracuni hatiku, maka aku khawatir tidak bisa lagi meniupnya. Maka daripada itu nempel, nggak keluar, mending nggak dengar sama sekali. Lebih baik aku tidak mendengarkannya, kata beliau. Karena kadang syubhat itu begitu, Pak, ya. Kayak pelan gitu, kayak benar tapi salah gitu. Tapi kalau keseringan terus mendengar, akan merusak juga hati kita, ikhwanillah. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in yang sangat hebat ketika bermuamalah dengan orang lain, terutama dengan orang tuanya. Seseorang pernah menyebutkan Muhammad bin Sirin itu selama bersama dengan ibunya, saking baktinya sama ibunya, tidak pernah makan bareng sama ibunya. Sampai sebagian mengatakan, antum ulama harus tahu bakti sama orang tua, tapi kenapa nggak pernah makan sama ibu antum? Dia mengatakan, saya khawatir kalau makan bareng sama ibu saya, lalu saya ngambil sesuatu dari makanan yang ibu saya pengen, maka kan itu sama dengan menyakiti dia, kata beliau. Ya, ada makanan sisa kan begitu biasanya. Kalau ibu kan begitu, udah makan aja gitu. Beliau mah nggak mau ada kalimat itu, pengen ibu dulu kenyang baru beliau makan sisanya. Muhammad bin Sirin, Muhammad bin Sirin. Nah, di antara perkataan-perkataan beliau yang menarik dan luar biasa berkenaan dengan ilmu yang tadi kita sampaikan, kalau ini memberikan pengaruh besar terhadap sebuah kebaikan, beliau mengatakan satu ungkapan, inna qauman taraku al-ilma wattakhadhu mahariba fasallu wa shamu bi ghairi ilmin wallahi ma amila ahadun bi ghairi ilmin illa kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Kalau ada satu kaum, satu kelompok manusia yang meninggalkan ilmu, lalu fokus kemudian menjadikan mihrab-mihrab mereka sebagai tempat untuk beribadah, mereka sholat di dalamnya, mereka saum di dalamnya, demi Allah, kata beliau, demi Allah, kata beliau, tidaklah amal mereka, salah seorang di antara kelompok tersebut, tanpa didasari ilmu, melainkan gara-gara itu kerusakan yang bakal muncul lebih banyak daripada kebaikan yang bakal didapatkan. Atau bahas sederhananya, ketika seseorang beramal tanpa ilmu, kan tadi kalimatnya begitu, kalau ada sekelompok manusia meninggalkan ilmu, lalu fokus ibadah di mihrab, lalu fokus saum beribadah, tapi tanpa dasar ilmu, karena ilmu ditinggalkan, maka kata beliau, kemadorotan, musibah, bencana, fitnah yang bakal muncul akan lebih banyak dibandingkan manfaat yang bakal datang. Kenapa? Karena bukan ibadah kalau demikian. Kalau ibadah tanpa ilmu, otomatis ibadah akan berdasarkan hawa nafsu. Dan kalau ibadah berdasarkan hawa nafsu bakal keliru. Bakal keliru. Contoh sederhana, ketika ada sebagian para sahabat Nabi yang datang ke Aisyah mengatakan bagaimana ibadahnya Rasul SAW. Aisyah mengatakan, Rasul saum kadang tidak, Rasul sholat malam kadang tidak, Rasul menikah. Lalu kemudian dengan semangatnya mereka mengatakan, ya udah kalau gitu saya tidak akan
tidur selama-lamanya, akan diisi dengan qiyamul lail. Yang kedua mengatakan saya tidak akan menikah. Itu kan ada semangat, Pak, ada dorongan nafsu yang kuat. Tapi Nabi ketika mendengar ungkapan tersebut mengatakan, man ragiba an sunnati falaisa minni, yang enggak senang dengan sunnahku, mohon maaf, bukan termasuk golongan aku. Padahal di sisi semangatnya ini hebat gitu, Pak. Tapi karena tanpa dasar ilmu, Rasul mengatakan laisa minni. Maka sebuah kebahagiaan, sebuah hal yang sangat luar biasa ketika Allah kumpulkan kita di hari ini dalam rangka mengkaji kembali, menelaah kembali, mengulang kembali materi-materi yang mungkin sudah pernah kita dengar atau yang belum pernah kita dengar berkenaan dengan keluarga. Saya ngomong di sini, Pak, bukan berarti paling pintar dalam masalah keluarga, tidak. Malah harusnya yang sudah sepuh, yang udah lama menikah yang bicara di sini. Tapi kita akan sama-sama mengkaji bagaimana seharusnya agar rumah tangga yang kita miliki menjadi rumah tangga seindah surga. Walaupun judulnya sebenarnya lebih kesenyaman, bukan seindah, Pak. Karena indah itu biasanya ketatapan mata, berhubungan dengan penglihatan. Sedangkan kenikmatan-kenikmatan di surga yang kemudian piringnya dari emas, gelasnya dari emas, rumahnya istana megah, kalau itu tujuannya, itu kemudian masalahnya, maka kuncinya satu, banyakin duit, selesai. Tapi bukan itu yang kita maksud, ya, bukan itu yang kita maksud. Yang sedang akan kita bicarakan adalah bagaimana rumah tangga yang kemudian kita jalani atau yang akan kita jalani seandainya belum, menjadi rumah tangga yang senyaman di surga, menjadi rumah tangga yang sampai Rasul mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Namun sebelum kita masuk ke tema intinya, Pak, ada satu hal yang perlu kita pahami. Tentang apa? Tentang kenapa di surga kok bisa nyaman gitu. Kenapa di surga bisa nyaman gitu? Ternyata jawabannya diantaranya apa? Yang pertama, kenapa di surga itu bisa nyaman? Karena surga merupakan tempat rahmat Allah. Ini poin pertama, jawaban pertama, surga merupakan tempat rahmat Allah. Apa itu rahmat? Saya mengutip perkataan salah seorang ulama, Syekhul Islam, menyebutkan bahwasanya dalam sebuah hadis, bukan dalam sebuah hadis, dalam sebuah kitab, beliau mengatakan wa rahmatuhu ismun jami'un likulli khair. Rahmat itu merupakan satu istilah, satu kalimat yang mencakup di dalamnya seluruh macam kebaikan. Seluruh macam kebaikan, Pak. Itu rahmat. Wa adzabuhu, sedangkan azab yang merupakan kebalikan dari rahmat itu ismun jami'un likulli syarr. Satu istilah untuk yang mencakup di dalamnya segala macam jenis keburukan atau kejelekan. Lalu beliau mengatakan selanjutnya, wa darur rahmatil khalisah hiyal jannah. Dan tempat rahmat yang paling murni, paling maksimal, paling luar biasa adalah surga. Adalah surga. Wa darul adzabil khalis hiyan nar. Dan rumah tempat yang paling buruk karena dalamnya ada siksaan-siksaan adalah neraka. Wa ammad dunya fadaru imtizaj. Adapun kehidupan dunia berkumpul dua hal tadi. Kenapa nyaman? Karena di surga tempatnya rahmat. Seluruh kebaikan yang Allah siapkan di sana semuanya. Malah, Pak, kebaikan yang Allah siapkan di surga itu lebih maksimal dibandingkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di dunia. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebutkan, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah sudah menjadikan rahmat itu ada 100 bagian. Rahmat Allah semuanya 100 bagian. Fa'amsaka dahu tis'ina juz'an. Lalu Allah memegang, menahan
99 bagian rahmat. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Rahmat Allah, kebaikan Allah yang Allah turunkan di bumi cuma satu bagian saja. Yang di bumi rahmat Allah yang kita lihat Pak, dengan berbagai macam bentuknya. Sayang orang tua kepada anaknya, sayang binatang kepada anaknya, itu semua cuma satu bagian dari 100, sisanya nanti Pak di surga. Ketika sekarang kita bisa merasakan nikmatnya, nyamannya, sayangnya ibu Pak, nikmatnya, nyamannya punya AC Pak, itu baru satu bagian di sana. Subhanallah. Subhanallah. Ini alasan pertama Pak. Dalam sebuah hadis Rasul juga menyebutkan ikhwan fillah, hampir mirip dengan hadis yang tadi saya bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan inna lillahi mi'ata rahmatin. Allah itu punya 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Lalu dari 100 yang Allah miliki tersebut, satunya Allah berikan di antara kalangan manusia, buat jin, buat hewan dan semua makhluk. Fabiha yata'atafun, yang dengan rahmat Allah kemudian mereka saling berkasih sayang. Wabiha yatarahamun, dengan rahmat Allah yang tadi Allah turunkan mereka juga saling menyayangi satu dengan yang lainnya, bersikap baik satu dengan yang lainnya. Sampai beliau mengatakan wabiha ta'tiful wahsyu ala waladiha, dengan rahmat Allah antum akan melihat binatang buas tidak akan memakan anaknya, padahal buas Pak. Kan nggak ada Pak ya? Pernah lihat sapi, apa sapi, macan makan anak macan, padahal lihat kambing dikejar, lihat anaknya enggak. Subhanallah Pak. Maka tidak akan ada pertengkaran gitu di sana. Karena yang muncul kemutan semua, hal-hal yang bikin kita indah. Malah bukan cuma itu, masuknya kita ke dalam surga pun atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Amal yang kalian lakukan atau amal yang diperbuat seseorang tidak akan membuat dia masuk ke dalam surga. Wala yujiruhu minan nar. Begitu pula amal yang dilakukan seseorang tidak akan membuat dia terlempar dari neraka. Sampai Nabi mengatakan wala ana, aku pun demikian, illa bi rahmatin minallah. Kecuali itu semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Makanya kalau kita kemudian membaca banyak keterangan-keterangan, banyak hadis-hadis dan pendapat-pendapat para ulama, itu sangat luar biasa. Ketika di sini kita bisa melihat contoh ikhwan fillah, minuman-minuman yang menyegarkan, yang bikin kita kemudian nyaman, di sana pun sama disediakan makhluk luar biasa. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebuah ungkapan di surat Muhammad ayat 15, fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Berbicara masalah minuman saja Allah mengatakan bagi penghuni surga sudah disiapkan. Pertama, sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasanya Pak. Air-air jernih yang tidak berubah rasanya, tidak juga berubah baunya, padahal sungai Pak. Kita kan kadang walaupun air sumur suka ada bau tanah gitu. Belum air yang lain yang sudah bercampur dengan barang-barang. Ini mah enggak, tidak berubah rasa dengan baunya. Malah bukan cuma itu, kata Allah, disiapkan juga sungai-sungai dari susu. Belum kemudian dari khamr yang membuat nikmat orang yang meminumnya, ladzatil lisyaribin. Malah Allah menambahkan wa anharun min asalin musaffa, sungai dari madu yang sangat luar biasa softnya. Ketika sekarang harus beli dulu Pak, ketika sekarang mesti naik dulu Pak, harus siap digigit tawon dulu Pak, nanti mah enggak ngalir Pak. Subhanallah.
Dan bayangin ini tidak sama dengan yang sesungguhnya. Ini sekedar bayangan saja, karena hakikatnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi bashar. Kenikmatan surga nggak pernah terlihat oleh mata, nggak bisa diungkapkan oleh telinga atau ucapan, karena terbesit pun tidak mungkin gitu. Ini hanya gambaran saja. Lebih daripada itu, ihwanufillah. Makanya dalam sebuah riwayat ada seorang ulama yang kemudian beliau menggambarkan dengan indah sebuah ungkapan surga atau sifat-sifat surga. Di ujungnya ada syair berkenaan dengan beliau minta ampun kepada Allah karena berusaha menggambarkan sesuatu yang tidak bisa digambarkan sebenarnya. Apakah di surga tidak ada kesibukan? Ada. Tapi kesibukannya menyenangkan, Pak, mendamaikan, membuat nyantai gitu, membuat nyaman. Allah mengatakan di Quran surat Yasin ayat 55 dengan 56, inna ashabal jannah al-yawma fi syughulin fakihin, fi syughulin fakihun. Sesungguhnya para penghuni surga kelak nanti pada hari di mana mereka masuk ke dalam surga dalam kesibukan-kesibukan yang menyenangkan. Tahu Pak kesibukannya apa, Pak? Pernah mendengar kesibukan orang penghuni surga di surga apa nanti? Saya mengutip perkataan para ulama, di antara pernyataan Ibnu Mas'ud, pernyataan Ibnu Abbas, pernyataan Sa'id bin Musayyib, pernyataan Tabi'in Ikrimah, pernyataan kemudian Hasan al-Basri, pernyataan juga Qatadah, salah seorang ahli tafsir di zaman Tabi'in, pernyataan Al-A'masi, kemudian Sulaiman At-Tamimi. Mereka sepakat mengatakan di antara kesibukan penghuni surga kelak di surga adalah iqtidadul abkar. Kok bahasa kitanya saya takut vulgar nyebutinnya, Pak. Mudah-mudahan enggak vulgar saya nyebutinnya. Kesibukannya memecahkan keperawanan. Memecahkan keperawanan, Pak. Memang berapa setiap orang dapat bidadari di surga? Sebagian mengatakan 70, sebagian mengatakan 60. Namun kata para ulama, sebagian menguatkan bahwasanya hadis yang menyebutkan bidadari yang bakal didapat oleh seorang penghuni surga adalah 60 dan 70 ada cacat. Dan hadis yang kuat berkenaan dengan ini adalah hadis yang menyebutkan bahwasanya yang akan didapatkan oleh mereka dari Allah dari pasangan adalah cuma dua. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan awwalu zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamar lailatal badr. Rombongan pertama yang pertama kali masuk ke dalam surga itu memiliki bentuk yang sangat indah, seperti indahnya bulan rembulan atau seperti indahnya bulan di malam apa namanya? Pas tanggal 15, Pak. Iya, Ayyamul Bid. Ketika bulan purnama gitu ya. Lalu kemudian kata Nabi, walladzina ala atharihim ka'ahsani kaukabin durriyyin fis sama'i idha'ata qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin. Dan rombongan berikutnya itu penampilannya, cahayanya seperti bintang-bintang terang. Lalu kemudian Nabi mengatakan di hati-hati mereka satu dengan yang lainnya tidak ada kebencian. Tidak ada kebencian. Lalu kemudian Nabi mengatakan likulli mri'in minhum zaujatani minal huril in. Dan setiap orang dari kelompok tersebut bakal Allah berikan dua bidadari dari kalangan hurul in. Yang Nabi menyebutkan berikutnya yura muhu suqihinna min wara'il adham wal lahm. Yang kelihatan sumsum tulangnya dari belakang dagingnya. Ini dua, tapi kata para ulama, walaupun disiapkan dua, tidak menutup kemungkinan kalau orang pengen lebih dikasih. Ya karena di ayat yang lain Allah mengatakan walakum fiha ma tashtahul anfus. Di surga setiap yang diinginkan bakal diberikan. Ini sangat luar biasa. Jadi ini alasan pertama.
Ya, ini alasan pertama. Malah Imam Al-Qurtubi, Pak, subhanallah, dalam kitab tafsirnya mengutip perkataan Abu Kilabah, salah seorang tabi'in, muridnya para sahabat Nabi, yang beliau pernah meninggal dalam kondisi kesendirian di sebuah padang Sahara gitu. Beliau mengatakan, kata Abu Kilabah, athar ini, tapi bukan hadis Nabi, athar beliau, pendapat beliau. Beliau mengatakan, bainama ar-rajulu min ahlil jannati ma'a ahlihi idh qila lahu tahawwal ila ahlika. Ketika ada seorang penghuni surga lagi bersama dengan keluarganya di surga, bersama dengan pasangannya di kalangan bidadari, lalu kemudian dikatakan kepadanya, itu tengok dulu keluargamu yang di neraka, tengok dulu istrimu yang ke neraka. Dia mengatakan, ana ma'a ahli masyghul. Enggak, ini di sini aja aku udah sibuk gitu. Ana ma'a ahli masyghul. Enggak, beliau mengatakan tidak. Kemudian fayuqalu tahawwal aidan ila ahlik. Lagi begitu disuruh lagi, ayo lihat dulu. Dia mengatakan enggak. Sampai kemudian ikhwanu fillah rahimakumullah, beliau mengatakan satu ungkapan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, ashabul jannati fi syughulin bima hum fihi minal ladzati wan na'imi 'anil ihtimami bi ahlil ma'asi wa masirihim ilan nar wa ma hum fihi min alimil adzab wa in kana fihim aqraba'uhum wa ahluhum. Beliau mengatakan para penghuni surga itu sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak peduli dengan penghuni neraka, walaupun di antara mereka ada kerabat-kerabatnya, ada keluarganya, malah ada pasangannya. Enggak, ini lebih. Ini poin yang pertama. Kenapa di surga nyaman? Karena tempatnya rahmat Allah. Berikutnya kemudian, kenapa di surga nyaman? Alasannya yang kedua adalah di surga hal-hal yang berhubungan dengan penyakit hati dicabut, diangkat oleh Allah, dihilangkan oleh Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Pak, sebuah ungkapan, sebuah ayat yang menjelaskan akan hal ini, ya. Di Quran surat Al-Hijr ayat ke-47, Allah menyebutkan, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Wa naza'na, dan kami cabut, kami angkat, kami hilangkan, kami lenyapkan, kata Allah, ma fi sudurihim, apa yang terdapat dalam hati-hati mereka, min ghillin, dari sifat permusuhan, dari sifat pertengkaran, penyakit-penyakit hati termasuk hasad, dengki, nggak ada, Pak. Karena di dunia ini yang bikin kita nggak nyaman itu penyakit hati. Kita nggak nyaman ada tetangga yang lebih hebat daripada kita dalam masalah keduniaan. Kita merasa panas ketika melihat saudara lebih bagus dalam masalah hal keduniaan. Itu yang bikin kita nggak nyaman. Akhirnya terpikir. Padahal kalau kemudian kita tenang saja, Pak, hidup akan tenang. Lihat bagaimana tenangnya seorang sahabat, saking tenangnya dijaminkan surga oleh Allah. Ketika Nabi tengah berkumpul, riwayat yang mungkin sering kita dengar, kata Nabi, sebentar lagi nih bakal datang seorang penghuni surga. Pas dilihat ke belakang, ada orang bawa sendal, jinjing sendal, habis wudu. Kok orang ini? Besoknya Rasul ngomong begitu lagi, keluar lagi orang yang tadi, sampai 3 kali. Sampai seorang sahabat datang ke rumahnya minta izin untuk nginep dengan berbagai alasan. Intinya pengen tahu dia punya amal ibadah apa sebenarnya gitu. Sampai Nabi mengatakan dia penghuni surga 3 kali, Pak. Ternyata singkat cerita, pas dikorek apa alasannya, dia hanya mengatakan, saya membiarkan hati saya tidak punya kedengkian kepada siapapun. Bukanlah itu tanda orang yang nyaman hidupnya, Pak? Tenang gitu, gak ada hal yang perlu gimana gitu, tenang saja.
Tentunya ini dibarengi dengan ketawakalan dan lain sebagainya. Ala kulli hal wa fillah, ini poin yang kedua, tidak ada penyakit hati, karena penyakit hati merupakan penyebab di antara sekian penyebab munculnya ketidaknyamanan dalam hidup kita. Pernah kalau kita mungkin merasakan punya masalah dengan seseorang, gara-gara itu kan kita nggak tenang, Pak. Tapi ketika kita bertemu lalu minta maaf satu dengan yang lainnya, kita kan enjoy lagi, Pak. Biasa lagi gitu. Tapi ketika nggak ketemu, ketika belum selesaikan masalah itu, ketemu aja malas gitu. Itu kan bikin nggak nyaman. Lihat lewat aja kayaknya pengen gimana gitu. Ketika apa? Penyakit ada. Penyakit ada, ihwanafillah. Atau contoh penyakit hati yang lain, terlalu obsesi dengan dunia, kecintaan yang berlebihan. Ini kan bisa menghilangkan rasa syukur kepada Allah. Sedangkan kesyukuran seorang hamba, kualitasnya ketika makin meningkat, akan juga menunjukkan kualitas makin meningkat atas kenikmatan yang bisa dia rasakan. Nabi pernah menyebutkan begini, Pak, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah ke yang lebih bawah, jangan lihat ke yang lebih atas dalam urusan dunia. Karena hal seperti itu, kata Nabi, akan membuat antum tidak syukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada antum. Kan kita merasakan begitu, Pak. Coba kalau kita sering melihat orang yang afwan lebih di bawah dalam masalah ekonomi, kebanyakannya, ya alhamdulillah ya kita masih bisa makan, alhamdulillah ya kita masih punya kendaraan, alhamdulillah, itu kan bawa nyaman, Pak. Tapi kalau yang dilihat atasan terus, wah udah Pak, selamat menikmati kegelisahan seumur hidup. Dan ini nggak akan nyaman, karena penyakitnya masih ada. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, Pak, di surga tidak ada lelah, tidak ada capek. Kan yang bikin gak nyaman capek, Pak. Allah mengatakan dalam Al-Quran di surat Fatir ayat 34 sampai ayat 35, ketika Allah menggambarkan bagaimana bahagianya orang-orang penghuni surga, Allah mengatakan wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Penghuni surga mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari diri kami kesedihan, al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguh Tuhan kami Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, dan Maha Syakur. Syakur itu adalah sebuah istilah untuk Allah ketika memberikan balasan kebaikan lebih hebat daripada kebaikan yang dilakukan seorang hamba. Kemudian dikatakan selanjutnya, alladzi ahallana dharal muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lahu. Mereka mengatakan segala puji bagi Allah juga yang telah menempatkan kami dalam tempat yang kekal di surga, dibarengi dengan karunia-karunia-Nya. Di dalamnya tidak ada rasa lelah dan di dalamnya tidak ada rasa lesu. Capek itu nggak ada, Pak. Padahal sibuknya tadi luar biasa. Kan di dunia mah capek, Pak. Walaupun habis yang tadi kita lakukan, ada lelah, ada letih, pengen istirahat gitu. Di surga enggak, Pak. Malah kata para ulama, ketika penghuni surga tidurnya bukan karena tidur capek, karena tidur nikmat, Pak. Pernah tidur karena kekenyangan, Pak, saking nyamannya tidur gitu, saking enaknya kita udah tidur, udah nyenyak tidur, pas nemu spring bed yang nyaman gitu ya, kasur yang nyaman, malah tidur lagi gitu. Kayak gini mungkin, Pak, lebih daripada itu malah. Allah. Belum Nabi pernah menyebutkan tidak ada BAK, tidak ada BAB, yang ada malah keringat yang wanginya luar biasa. Malah sebagian mengatakan
Subhanallah. Itu ada ulama mengatakan kalau ketika mereka berhubungan itu Pak, tidak sampai keluar air mani. Tidak sampai keluar air mani gitu. Karena kalau keluar menunjukkan selesai capek gitu, soalnya begitu. Ini mah enggak. Agar terus merasakan dalam kenikmatan. Lelah tidak ada, ikhwan fillah rahimakumullah. Ini alasan yang ketiga. Berikutnya alasan yang keempat, kenapa di surga itu nyaman? Kenapa di surga itu enak, Pak? Maka jawabannya adalah karena di surga tidak ada pengacau. Di surga tidak ada pengacau. Apa maksudnya? Tidak ada setan, Pak. Nggak ada. Ketika sekarang kita diberikan banyak kenikmatan, kan dikacauin setan, digoda setan, bisa hilang kenikmatan itu dalam waktu sejenak. Di sana mah nggak ada. Allah haramkan bagi mereka. Allah juga haramkan bagi pengikut mereka dari kalangan orang-orang kafir. Ketika Allah menggambarkan wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Kelak pada hari kiamat penghuni neraka berteriak kepada penghuni surga, bisa nggak kalian lemparkan kepada kami, curahkan kepada kami setetes air saja yang kalian minum, atau makanan yang telah kalian makan. Penghuni surga mengatakan, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mohon maaf, Allah sudah mengharamkan yang kami nikmati hari ini buat kalian orang-orang kafir. Pengikutnya haram, maka apalagi penyebar mereka kekufurannya. Allah laknat. Maka makin indah hidup kita. Karena kalau dia hadir, dia ada, maka tidak ada hal yang mereka ajak kecuali kepada keburukan, sesuatu yang bikin kita nggak nyaman. Contohnya dalam Al-Quran Allah menyebutkan asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu nakut-nakuti kalian ketika dihadapan dengan sebuah kefakiran, atau nakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Kita kan sering Pak bikin begitu. Ada nggak perasaan nggak nyaman, besok makan apa ya? Udah ini gajian belum datang juga nih, padahal nggak nyaman kan? Siapa yang bikin begitu? Syaitan. Kalau saya nggak di sini, saya harus kerja apa nanti? Siapa yang bisikin itu? Ya kemudian bikin kita nggak nyaman. Padahal kita tahu itu keharaman yang kita lakukan. Ihwanufillah, di sana nggak ada. Malah bukan cuma dibisikin begitu. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan satu ungkapan yang menunjukkan kalau syaitan itu, ihwanufillah rahimakumullah, akan mendorong manusia, mengajak manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Allah menyebutkan setelah tadi juga mengatakan hal yang apa? Ya ayyuhalladzina amanu di Quran surat An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan, dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ketahuilah syaitan itu akan mengajak manusia, memerintahkan manusia kepada perbuatan fahsya dan munkar. Perbuatan yang keji dan munkar, perbuatan yang berkaitan dengan dosa besar ataupun dosa kecil. Dan kedua-duanya adalah penyebab ketidaknyamanan dalam hidup seorang manusia. Allah mengatakan, Nabi mengatakan contoh sederhananya, sebuah hadis, innal abda la yuhrama minar rizqi bidzambin yusibuhu. Seorang hamba akan tertahan dari sebuah rizki gara-gara dosa yang dia lakukan. Bukankah nyaman itu rizki dari Allah? Ihwan fillah rahimakumullah. Gara-gara dosa tertahan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, di Quran surat An-Nur ayat 63, وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Hendaklah orang-orang yang sering menyelisihi perintah Allah, yang sering menyelisihi perintah Nabi, untuk waspada. Kenapa waspada? Antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Karena kalau mereka terus begitu melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditimpakan dengan fitnah dan dengan azab yang besar.
Berarti maksiat itu adalah perkara yang mengundang adab Allah, ujian dari Allah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Allah juga mengatakan di Quran surat Al-Isra ayat yang ke-16, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Kalau kami berkehendak untuk menghancurkan satu kaum, satu komunitas, satu negeri, maka kami akan perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka untuk mentaati Allah, untuk takwa kepada Allah. Fafasaqu fiha, tapi mereka malah berbuat fasik kepada Allah, melanggar perintah-perintah Allah. Akhirnya Allah mengatakan berikutnya, fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnahum tadmira. Gara-gara kefasikan yang mereka lakukan, pelanggaran yang mereka lakukan, maka mereka layak untuk dapat siksaan dan kami hancurkan sehancur-hancurnya. Maksiat penyebab ketidaktenangan, ikhwan fillah. Di dalam Quran surat Nuh, surat yang ke-71, di ayat yang ke-25, Allah juga mengatakan ketika menceritakan tentang kaum Nabi Nuh, Allah mengatakan mimma khati'atihim ugriku fa'udkhilu naro falam yajidu min dunillahi ansara. Dikarenakan kesalahan mereka, khati'ah, dikarenakan kefasikan-kefasikan mereka, pelanggaran-pelanggaran mereka, ugriku, mereka ditenggelamkan oleh Allah. Fa'udkhilu naro, dan nanti kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara, sehingga mereka tidak akan menemukan penolong bagi mereka seorang pun. Gara-gara apa? Khati'ah, kesalahan. Nah, ketika setan ngajak kesalahan, lalu manusia berbuat kesalahan itu, maka otomatis dia sedang mengundang sesuatu yang akan membuat dia tidak nyaman. Di surga penyebab ini dihilangkan, ikhwan fillah. Maka kenyamanannya pun luar biasa. Sudah mah kebaikan banyak, sudah mah gak ada capeknya, gak ada yang ganggu, makin luar biasa lagi. Kita ketika menikah dengan istri kita, contoh gitu, ada seorang menikah dengan istrinya, lalu hidup semuanya dengan maksimal. Kan kalau tinggal di sebuah tempat ada tetangga yang gak baik, nyaman gak Pak? Tetangga doang, gak pernah ganggu, cuman gak baik aja. Pas ketemu dia gak pernah senyum gitu. Ada perasaan gimana Pak? Ada pastinya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini 4 di antara penyebab kenapa di surga itu nyaman. Maka ketika kita tahu penyebabnya di surga itu nyaman, usaha kita hari ini adalah bagaimana kemudian agar di rumah kita bisa mendatangkan penyebab-penyebab itu. Ketika tadi yang pertama, surga itu tempatnya rahmat Allah, maka jadikan rumah sebagai tempat yang layak untuk dapat rahmat Allah. Karena kenapa? Rahmat adalah kebaikan. Hindarkan sebuah perbuatan-perbuatan yang justru akan mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama, Pak. Terus apa perbuatan yang kemudian bisa mengundang rahmat Allah? Yang paling penting adalah bagaimana kita taat kepada Allah. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama yang berhubungan dengan perintah dalam Al-Quran. Allah mengatakan di Quran surat Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Dan ini kata Allah adalah Al-Quran yang penuh dengan keberkahan, maka ikutilah. La'allakum turhamun, agar kalian dapat rahmat. Agar kalian dapat rahmat. Maka hati-hati Pak, kita sebagai seorang kepala keluarga punya kewajiban yang cukup berat dan luar biasa berat. Bukan menyelamatkan diri kita seorang diri, tapi juga anggota keluarga kita. Karena Allah mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan di antara yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah
bagaimana mereka harus pasrah, sami'na wa ata'na ketika berkaitan dengan perintah Allah. Ketika perempuan contohnya membiasakan dia untuk menggunakan jilbab, ketika anak laki-laki contohnya membiasakan dia untuk kemudian belajar bertanggung jawab, atau sholat terutama yang kemudian jangan sampai kemudian ditinggalkan, diabaikan. Ini hal yang penting. Ini hal yang penting, ikhwan fillah. Itu poin yang pertama. Karena hari ini mulai banyak bermunculan isme-isme yang merusak otak-otak para pemuda, anak-anak kita, dengan agnostiknya yang mengatakan Tuhan gak ada. Sedangkan kita adalah garda terdepan untuk anak kita pada penjagaan seperti itu. Belum kemudian hedonisnya, Pak, kecintaan yang berlebihan terhadap dunia sampai kemudian berani melakukan hal yang berhubungan dengan maksiat. Ada kan yang kemudian jual diri gara-gara katakanlah handphone gitu. Malah ada sebagian orang yang ketika sekarang YouTube itu dibayar, dia tampil di YouTube dengan hal-hal yang di luar kemanusiaan gitu, hanya sekedar untuk meraih keuntungan. Waliyahudzubillah. Dan kalau kita nggak kanter, siapa lagi yang bisa mengantar itu? Karena kita orang yang terdekat dengan mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran di surat An-Nur ayat 56, wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, taatilah Rasul agar kalian dapat rahmat. Maka menunaikan sunnah Nabi, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, ini perkara yang akan sangat luar biasa dampaknya dalam kehidupan keluarga kita, ikhwan fillah. Dalam ayat yang lain di Quran surat Al-A'raf ayat 56, Allah menyebutkan inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Maka di keluarga pun biasakan dengan kebaikan, terutama kebaikan-kebaikan yang sudah jelas, Pak. Nggak usah nyari yang nggak jelas dulu lah gitu. Yang jelas aja dulu, keterangannya ada, hadisnya ada, perintahnya ada, contohnya ada. Fokus sama itu sudah cukup, Pak. Gak usah pusing dengan yang lain. Malah bukan cuma itu, ketika ada seorang mengatakan, Rasul, ada nggak sholat apa saja yang Allah wajibkan kepada saya? Rasul mengatakan sholat 5 waktu. Ada yang lain? Nggak ada, kecuali kalau kamu mau sholat sunnah. Kemudian ada nggak saum yang Allah wajibkan kepada saya? Ada, saum Ramadan. Selain itu nggak ada, kecuali kalau kamu mau saum sunnah. Lalu kemudian di ujung hadis dia mengatakan, ya udah kalau begitu saya akan yang melakukan yang wajib-wajib saja. Nabi mengatakan dia akan masuk surga kalau dia benar. Untuk yang wajib saja, Pak, yang sudah jelas, insya Allah dijamin surga. Maka apalagi dengan ditambah yang sunnah-sunnah, tidak perlu nambah dengan yang lain. Karena kadang ada sebagian orang yang kayak nggak cukup dengan yang dicontohkan gitu. Kayak nggak maksimal kalau nggak begini gitu. Kalaulah seandainya demikian pemahamannya, harusnya mereka lebih apa ya? Lebih dulu melakukannya dibandingkan kita, apa gitu. Siapa mereka? Para sahabat Nabi, termasuk Nabi sendiri. Ikhwan fillah rahimakumullah. Cukuplah bagi kita ketika Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, telah kusempurnakan. Kalau sempurna selesai berarti udah. Enggak usah tambahin lagi, takutnya nanti keasinan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Allah sekali lagi mengatakan, rahmat aku, kata Allah, dekat dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Maka biasakan anggota keluarga kita, termasuk kita sendiri, untuk berbuat kebaikan dalam bentuk apapun. Jangan ragu
dan jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah Anda menyepelekan kebaikan sekecil apapun walaupun sebatas tersenyum di depan saudara antum. Apalagi yang lebih hebat daripada itu, ikhwan fillah. Di antara juga bentuk rahmat yang bisa kita lakukan atau perbuatan yang bisa mendatangkan rahmat, ada sebuah hadis yang menarik, Pak. Terutama ini bagi kita para suami, Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah mengatakan, ikhwan fillah rahimakumullah, sebuah ungkapan, kata beliau, qabbala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Ali. Rasul pernah mencium Hasan bin Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu al-Aqra bin Al-Aqra bin Habis. Dan waktu itu Nabi sedang bersama dengan seorang sahabat yang lain namanya Aqra bin Habis. Lalu kemudian faqala al-Aqra, sahabat Nabi ini nanya ke Nabi, innali asyratan minal walad ma qabbiltu minhum ahada. Rasul tahu nggak, saya itu punya 10 anak dan nggak ada satupun yang saya cium seperti Anda mencium Hasan. Kemudian ya fillah, fanadhara ilaihi Rasulullah, Rasul lihat kepada Aqra. Lalu Rasul mengatakan, man la yarham la yurham. Orang yang tidak punya kasih sayang tidak akan disayang oleh Allah. Man la yarham la yurham, yang enggak punya sifat sayang. Malah kata para ulama, ketika ini konteks yang berhubungan dengan mencium anak, maka Allah enggak akan sayang kepadanya. Artinya apa? Walaupun kita adalah seorang pimpinan dan harus bersikap seorang pimpinan, maka jangan sampai ketegasan kita membuat anak-anak takut sama kita. Jangan. Nabi nggak begitu sifatnya, Nabi nggak begitu karakternya. Malah bukan cuma ke cucu Nabi, Pak, ke anak-anak yang lain juga Nabi sering mengusap-usap kepala mereka, mencium mereka. Malah diungkapkan Nabi pertama kali ngucapin salam ke mereka ketika bertemu dengan mereka, bukan nunggu mereka ngucapin salam ke Nabi. Luar biasanya Nabi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kan kita kadang suka gengsi ya, nunggu yang muda dulu nyalamin saya gitu. Nabi mah enggak. Dalam sebuah riwayat, ketika Nabi, kan keadaan Nabi itu sering berkunjung ke rumah-rumah sahabat Ansor. Karena Nabi yazurul Ansor, Nabi sering berziarahi ke rumah-rumah Ansor, wa yusallimu ala sibyanihim, dan Nabi sering mengucap salam kepada anak-anak mereka, orang-orang Ansor itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malah kalau akan lebih indah, Pak, kalau kita selain mengecup kening anak-anak kita, dekat dengan mereka, main dengan mereka, kita sambil doakan mereka dengan mengatakan, u'idzuka bi kalimatillahi tamati min kulli syaitanin wahamati wa min kulli ainin lama. Aku mintakan perlindungan untukmu kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Min kulli syaitanin wahamatin, dari setiap gangguan-gangguan syaitan, dari setiap gangguan binatang-binatang yang berbisa. Wa min kulli ainin lamah, dan dari gangguan mata-mata yang akan memadorotkan, yang kita kenal dengan ain hasad gitu. Dan ternyata Pak, betul penting, bukan cuma kita ngecup, dekatnya kita, sering ngobrolnya kita dengan anak-anak kita sebagai seorang kepala rumah tangga. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, setelah kata para ulama mengkaji, kan di Quran itu ada riwayat kisah-kisah perbincangan, percakapan antara ibu dengan anak, antara anak dengan ayah. Yang paling banyak adalah ayah dengan anaknya, bukan ibu dengan anaknya. Menunjukkan, kata sebagian para ulama, peran ayah penting dalam sebuah keluarga. Sampai sekarang kemudian diadopsi oleh sebagian sekolah, Pak, di TK ada guru laki-laki. Kita kan bayangannya TK itu guru perempuan, harus perempuan, seolah begitu. Harusnya enggak, kata mereka.
Karena mereka juga butuh figur ayah di lingkungan mereka tinggal, di lingkungan mereka belajar, yang harus tegas ketika mensikapi sesuatu. Ketika tidak mereka temukan, kurang nanti maksimal pendidikannya. Tapi jarang laki-laki yang mau jadi guru TK, karena orang tuanya sendiri merasa rudet. Kita pun mungkin demikian, kok kayaknya nggak bisa sabar ya. Padahal harusnya subhanallah, ihwanillah. Ketika digambarkan Rasul lagi sujud dinaiki sama Umamah cucu Nabi, sama cucu Nabi Hasan, atau ketika sholat Rasul sambil menggendong Umamah, ini menunjukkan kelembutan yang sangat luar biasa. Di sholat aja di hadapan Allah langsung berbuat begitu, apalagi di luar sholat. Berarti lebih daripada itu, ihwanillah. Tapi kadang kita merasa gengsi, merasa malu, merasa gimana gitu. Malah dalam sebuah riwayat Nabi pernah dipegang tangannya oleh seorang anak kecil, ditarik-tarik, Nabi ikutin dia. Mau kemana? Subhanallah, kita masih beratnya luar biasa. Maka sangat wajar kalau kemudian rahmat Allah nggak turun, Pak. Karena hati kita belum yarham. belum sayangnya belum maksimal. Kadang kalaupun berbuat baik lebih ke orang lain, bukannya keluarga. Karena ada sebagian orang begitu. Ke orang lain baiknya luar biasa, tapi anak sendiri, istri sendiri ditelantarkan. Kan banyak, subhanallah. Terutama biasanya ada sebagian, maaf, tapi barangkali ketika ada sebagian suami yang menikah dengan seorang perempuan yang sudah beranak, kadang ke anak yang si perempuan tuh gak ada sifat sayangnya gitu, kayak gimana aja gitu, kayak sebel segala macam lah bahasanya. Padahal harusnya nggak begitu. Ketika Nabi menikah dengan Sofiyah, lalu kemudian Sofiyah merasa tidak siap untuk menikah dengan Nabi, dan lalu kemudian bukan Sofiyah, Saudah kalau tidak salah. Kemudian Rasul nanya, kenapa? Rasul, saya nggak layak menikah dengan anda karena pertama usia saya sudah tua, yang kedua saya punya anak banyak, yang ketiga saya punya sifat cemburu yang luar biasa. Nabi mengatakan kalau alasannya karena sekedar tua, saya juga sudah tua. Kalau sekedar alasannya pencemburu, nanti kita berdoa kepada Allah agar mengurangi rasa cemburu yang kau miliki. Dan kalau karena urusan anak, kita bareng-bareng urus. Kita bareng-bareng urus, kata Nabi. Rasul memiliki rasa tanggung jawab yang luar biasa, padahal bukan anak kandungnya sendiri. Cuman kadang di beberapa tempat, di beberapa orang kita nggak menemukan hal itu. Ini poin yang pertama, ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat, Nabi pernah punya anak, Pak, namanya Ibrahim. Laki-laki kan Nabi punya berapa anak? 5 apa 6? Ada yang apa? 7? 8 ya. Udah bingung semua. Nabi punya 7 anak, 4 perempuan dan 3 laki-laki. Cuman laki-laki yang dimiliki oleh Nabi semuanya meninggal di usia kecil. Di antara anak laki-laki Nabi itu namanya Ibrahim, tapi dari istri yang bernama Maryam. Anas bin Malik pernah mengatakan, Anas bin Malik sahabat Nabi, ma ra'aitu ahadan kana arhama bil iyali min Rasulillah. Saya belum pernah menemukan orang yang paling baik sama keluarganya, paling lembut sama keluarganya selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Beliau mengatakan kana Ibrahim mustardian fi awalil Madinah. Ibrahim ketika lahir itu disusukan ke salah seorang perempuan di kampung sana, Pak, di kota Madinah. Jadi nggak disusuin sama ibunya seperti Nabi sendiri. Dipisahkan gitu, disusui di kampung. Kemudian fakana yang tolik, suatu waktu saya pernah diajak Nabi untuk ke rumah beliau untuk ketemu dengan Ibrahim. Apa yang terjadi? Fayadkhulul baita wa innahu la yudakhan. Ketika Nabi masuk rumah, ternyata rumahnya banyak asap.
Karena sepertinya mungkin lagi bakar sesuatu atau lagi nyalain kompor, kan dulu nggak pakai gas, apalagi elektrik. Banyak asap. Apa yang dilakukan sama Nabi? Wa kana dhi'ruhu qainan fayakhudhu fayuqabbiluhu thumma yarji'. Beliau mengatakan suaminya waktu itu sebagai seorang pandai besi. Lalu beliau mengatakan, ketika Nabi melihat asap, Nabi masuk ke rumah tersebut, lalu kemudian ngambil Ibrahim, Pak, dipeluk, dicium Ibrahim, kemudian setelah itu ditinggalkan kembali. Beliau berangkat lagi melaksanakan kegiatan yang lain. Artinya masih menyempatkan diri untuk mencium anaknya gitu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara yang bisa kita lakukan di rumah kita agar turun rahmat Allah. Atau contoh yang lain, Nabi pernah menyebutkan, rahimallahu rajulan qama minal laili wa shalla thumma ayqadha ahlahu wa in abad raqat alaihi al-ma. Allah akan memberikan rahmat kepada seorang laki-laki yang bangun tengah malam, kemudian melaksanakan sholat malam, lalu selanjutnya dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya nolak, akan dipercik air ke wajahnya. Artinya dalam keluarga mesti ada amar ma'ruf nahi munkar agar turun rahmat Allah lebih maksimal. Sekedar mengingatkan perkara sunnah aja turun rahmat, apalagi mengingatkan yang wajib. Kan sholat malam sunnah. Tapi gara-gara itu Nabi mengatakan turun rahmat Allah. Ihwana fillah rahimakumullah. Makanya luar biasa yang dilakukan sama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau punya satu istri, beliau punya satu anak perempuan. Ketika datang malam, beliau bagi malam jadi 3 bagian. Satu bagian di malam pertama beliau sholat seorang diri. Dua keluarganya, istri dengan anaknya tertidur, Pak. Nanti selesai beliau sholat, bangunkan istrinya agar sholat di bagian malam yang kedua. Beres bagian malam kedua, dia bangunkan anak perempuannya untuk sholat juga. Ketika datang waktu subuh, anak perempuan membangunkan kedua-duanya. Mesti ada amar ma'ruf nahi munkar. Makanya dalam sebuah riwayat yang lain, Allah tidak akan melihat seseorang laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga tapi punya sifat dayus, yang membiarkan kemunkaran terjadi di rumahnya. Ihwan fillah rahimakumullah. Ini cara yang pertama. Dan baru sebagian, silahkan cari perbuatan lain, Pak, yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Karena kalau dibahas semua rahmat Allah lumayan panjang juga, Pak. Yang bagian kedua, ihwan fillah rahimakumullah, agar rumah kita kemudian nyaman. Maka tadi, sebagaimana di surga penyakit hati itu tidak ada, kita usahakan agar penyakit-penyakit hati dalam diri kita obati. Dan jangan diperbesar. Jangan diurus penyakit hatinya, Pak. Kikis, buang. Seperti apa tadi? Pendendam, pembenci, pemarah. Ini kan penting, ihwan fillah. Apa saja di antara penyakit hati itu? Apa saja di antara obat untuk mengobati penyakit hati itu? Yang paling utama dan paling pertama adalah Al-Quran. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat. Maka perbanyak baca Al-Quran, perbanyak mentadaburi Al-Quran, perbanyak mendengarkan Al-Quran, perbanyak aktivitas yang berkaitan dengan Al-Quran, baik diketahui oleh keluarga yang lain ataupun khusus antara kita dengan Allah. Kalau bisa mulai semua aktivitas kita di pagi hari dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat, mau nggak di antara kalian mau nggak di antara kalian kalau dia keluar dari rumahnya ke sebuah tempat, nanti pulang tiba-tiba di belakangnya dia ada yang ikut beberapa ekor unta.
Jadi dia keluar rumah Pak, ke sebuah tempat gitu, pulang bawa unta gitu, tanpa harus capek-capek. Sahabat mengatakan tentu mau. Beliau mengatakan tidaklah seseorang membaca satu ayat dari Al-Quran melainkan itu lebih baik daripada orang yang pulang bawa seekor unta. Tidaklah baca dua ayat melainkan itu lebih baik daripada orang yang bawa 2 ekor unta. Dan begitu pula kemudian 3, 4, 5 ayat, makin banyak ayat yang kita baca akan makin banyak kebaikan yang kita dapatkan. Ikhwan fillah, akan makin banyak kebaikan yang kita dapatkan. Maka ini poin yang pertama, perbanyak baca Al-Quran, terutama memahami maknanya. Berikutnya obat yang lain, saya mengutip perkataan Ibrahim Al-Khawaz, pernah memberikan sebuah ungkapan. Beliau mengatakan obat hati itu ada 5. Obat hati ada 5. Yang pertama kata beliau adalah membaca Al-Quran dan mentadaburinya, yang tadi kita sampaikan di awal. Yang kedua kata beliau, obat hati adalah mempersering saum atau mempersering mengosongkan perut dengan puasa. Bukan kemudian tidak nyari nafkah akhirnya kelaparan, bukan. Alhamdulillah. Karena memang betul orang yang saum akan terasa lebih lembut dibandingkan orang yang kenyang. Yang ketiga beliau mengatakan salatul lail, melaksanakan salat malam. Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya kegiatan di salat di malam hari itu adalah kegiatan yang paling akan membuat antum hebat gitu. Sebaik-baik kegiatan. Malah nanti kita akan menemukan sebuah hadis, kalau tidak salah Nabi pernah mengomentari seseorang di antara sebagian sahabat Nabi dengan mengatakan sebaik-baik pemuda adalah Abdullah, tapi kalau dia sholat malam. Seolah-olah kesempurnaan seorang pemuda yang sudah sempurna ini tidak maksimal tanpa sholat malam. Yang keempat kata beliau, obat hati adalah mempersering untuk merendahkan diri di hadapan Allah dengan memperbanyak zikir dan doa. Memperbanyak zikir dan doa. Dan yang terakhir beliau mengatakan obat hati adalah memperbanyak duduk atau bermajlis dengan orang-orang solih, dengan orang-orang solih. Dan ternyata betul demikian, Pak. Kalau masih ingat, mungkin dulu ada sebuah riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah berkunjung ke rumah seorang sahabat namanya Hamdalah Al-Usayyidi. Ketika berkunjung lalu mengucap salam, Abu Bakar mengatakan, "Kaifa haluka ya Hamdalah? Kabar Anda bagaimana hari ini wahai Hamdalah?" Hamdalah mengatakan, "Nafaqa Hamdalah. Kayaknya hari ini Hamdalah yang di hadapan Anda sudah menjadi orang munafik." Abu Bakar mengatakan, "Masya Allah, subhanallah, ente ngomong apa gitu? Kok gitu ngomongnya?" Dia mengatakan, "Saya sedang bermuhasabah. Ketika saya bersama dengan Nabi, lalu Nabi menceritakan tentang surga, Nabi menceritakan tentang neraka, sampai terbayang seolah-olah di hadapan kita, itu semangat ibadah tuh kenceng gitu. Pengen bener masuk surga, pengen jauh dari neraka. Tapi ketika keluar dari majelis Nabi, bertemu dengan istri, sibuk dengan urusan dunia dan lain sebagainya, semangat kendor. Semangat kendor," kata beliau. Ini sahabat merasakan itu, Pak. Dengan Rasul semangat hebat, dengan orang soleh muncul keinginan, tapi ketika gabung dengan yang lain, hilang keinginan itu. Pernah, Pak? Ketika kita ke pengajian, contoh ada semangat yang muncul, pas gabung dengan teman-teman ngebicarain proyek, kan lupa. Yang kebayang adalah keuntungan gitu. Rahimakumullah.
Maka betul, maka perbanyak teman-teman yang solih. Di mana nyarinya? Di masjid, bukan di tempat lain. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, walaupun sebagian ulama mengatakan hadis yang dhaif, al-masjidu baitul muttaqin. Masjid itu merupakan rumahnya orang-orang yang bertakwa. Allah juga mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah hanya orang-orang beriman saja. Maka cari teman-teman itu di masjid, sapa mereka, ajak ngobrol mereka. Ketika mereka butuh bantuan, berikan bantuan kepada mereka. Nggak usah khawatir, karena bisa jadi mereka adalah orang-orang yang ketika mereka berdoa kepada Allah, Allah kabulkan permintaan mereka. Malah Allah mengatakan, Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, innama tunsaruna bidu'afaikum. Sungguh kalian itu diberikan pertolongan oleh Allah dikarenakan ada orang-orang lemah di antara kalian yang kalian bantu kepada mereka. Di antara maknanya begitu, ikhwan fillah. Ini poin yang kedua ya Pak. Agar rumah tangga kita senyaman surga, maka penyakit-penyakit dalam hati segera obati. Buat hati kita menjadi sehat. Hilangkan hal-hal yang akan membuat kita gak nyaman. Termasuk yang biasa pemarah, coba dikurangi marahnya. Dikurangi marahnya. Ya. Yang kadang merasa tidak nyaman, udah bikin nyaman saja. Berikutnya kemudian yang ketiga, agar rumah kita menjadi rumah tangga yang senyaman surga, kuncinya adalah karena di surga tidak ada setan, maka jauhkan setan dari rumah kita. Jangan sampai dia masuk Pak, dan kalau sudah masuk usir. Jangan sampai dia masuk, kalau sudah masuk usir. Bagaimana agar dia tidak masuk? Pertama, agar kemudian setan tidak masuk ke dalam rumah kita, maka hal yang harus kita lakukan adalah setiap kali masuk rumah ucapkan salam. Setiap kali masuk rumah ucapkan salam. Bukan rumah orang Pak, rumah kita, terutama rumah orang udah jelas. Rumah kita, karena kebanyakan orang ke orang lain ngucapin salam, ke rumah sendiri kayak malas-malesan gitu. Padahal kan salam mendoakan keselamatan. Masa ke orang kita doain, ke keluarga kita enggak? Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, idza dakhala ar-rajulu baitahu, afwan, bukan yang ini hadisnya, maaf, salah baca. Hadisnya Nabi SAW mengatakan, salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah 'azza wa jalla. Ada 3 kelompok manusia, yang 3 kelompok ini bakal dikawal oleh Allah, diberikan pengawasan oleh Allah. Dan pengawasan Allah tentunya tidak sama dengan pengawasan satpam Pak. Karena full 24 jam terus diawasi. Allah kan la ta'khudhuhu sinatun wala naum, enggak tidur, enggak ngantuk. 3 kelompok kata Allah bakal dijamin, dijaga, diberikan pengawasan. Siapa saja? Yang pertama, Nabi mengatakan, rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah. Orang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berjuang di jalan Allah, untuk berperang di jalan Allah. Dhaminun 'ala Allahi hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannah. Allah bakal menjamin, Allah bakal mengawasinya, menjaminnya, dan kalau dia mati dimasukkan ke dalam surga. Ini kelompok pertama. Malah dalam hadis tersebut dikatakan, au yaruddahu bimana la min ajrin wa ghanimatin. Dan kalaupun orang ini enggak wafat, Allah bakal jaminkan kemenangan bagi dia sehingga dia bisa pulang dengan bawa banyak ghanimah.
Yang kedua, wa rajulun raha ilal masjidi fahuwa dhaminun 'ala Allahi hatta yatawaffahu fayudkhilahul jannata aw yaruddahu bima nala min ajrin wa ghanimatin. Atau orang yang berjalan ke masjid, maka Allah jamin dia, Allah kawal dia, kalau dia mati di jalan akan masuk ke dalam surga, dan kalau dia pulang ke rumah bawa banyak pahala, dijamin oleh Allah. Yang ketiga, Nabi mengatakan wa rajulun dakhala baitahu, seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumahnya bisalamin, dengan mengucapin salam, dengan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi mengatakan fahuwa dhaminun 'ala Allah azza wa jalla, maka dia berada dalam pengawasan Allah, dalam jaminan Allah. Bukankah ini indah, Pak? Sekedar ngucapin salam. Maka jangan kaku lidah kita ngucapin salam. Tapi di rumahnya nggak ada orang, bagaimana? Tetap ngucapin salam, tapi dengan kalimat yang agak sedikit berbeda. Ada yang ingat? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau nggak ada orang, kita sering jalan-jalan sama keluarga, rumah dikunci, pas buka baca bismillah, lalu masuk assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan bagi kita semua dan bagi hamba-hamba Allah yang sholih. Maka sekali lagi, ini poin pertama, agar nggak masuk, karena dijaga oleh Allah. Selain itu kemudian, agar kemudian setan ini nggak masuk, Pak, usahakan selain salam kita menyebut nama Allah ketika masuk ke dalam rumah. Sebut nama bismillah. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan idza dakhala ar-rajulu baitahu, ketika ada seorang laki-laki masuk ke dalam rumahnya, fadzakarallaha, kemudian dia menyebut nama Allah, menyebut lafaz bismillah, inda dhuhulihi wa inda ta'amihi, baik ketika dia masuk ataupun ketika dia akan makan, faqala syaitan, maka syaitan akan berbicara, akan ngomong ke saudara yang lain, ke sama-sama yang sejenis dengan dia, la mabita lakum wala asya, hari ini kita nggak punya tempat tidur, dan hari ini kita nggak bisa dapat makan malam. Hari ini, kata syaitan, kita nggak punya tempat untuk tinggal, untuk tidur, karena yang punya rumah dibuka dengan bismillah. Kita pun nggak dapat makan karena yang punya rumah mengucapnya dengan bismillah. Setan nggak nyaman dengan itu, Pak. Luar biasa, ikhwan fillah rahimakumullah. Dan Nabi mengatakan wa idza lam yadhkur ismallah, tapi kalau orang tersebut gak nyebut nama Allah, yang terjadi apa? Qala syaitan bakal ngomong adraktumul mabit wal asya. Kita dapat tempat tinggal nih, kita dapat makan nih. Ayo. Bareng akhirnya, Pak. Bareng akhirnya. Dan kalau sudah bareng, udah pasti hidup nggak akan aman, Pak, nggak akan nyaman. Karena tadi akan didorong, diperintah berbuat maksiat, lalu akan dimunculkan kedengkian kepada sesama, mungkin sampai kepada istri pun sekalian. Padahal istri melakukan sebuah kesalahan kecil gitu, tapi bawaannya tuh pengen marah gitu. Bisa demikian, ikhwan fillah rahimakumullah. Maka ucapkan bismillah. Yang berikutnya kemudian, terutama ketika malam hari, Pak, ini sangat penting. Nutup pintu, kunci pintu, nutup jendela, sampai kemudian kalau ada gelas yang terbuka ada isi airnya, tutup menggunakan bismillah. Karena dua keutamaannya, pintu dikunci dengan bismillah akan membuat pencuri tidak bisa masuk, dan akan membuat setan pun nggak bisa masuk. Tapi ketika dikunci tanpa bismillah, pencuri nggak masuk tapi setan ikut tidur. Waliyadzubillah. Nabi pernah menyebutkan dalam sebuah riwayat, kalau sudah datang maghrib, maka tahan anak-anak kalian di rumah. Kalau sudah berlalu maghrib, silahkan keluarkan. Lalu ketika malam datang, matikan lampu-lampu dan tutup setiap bejana atau wadah-wadah air, walaupun cuman dengan
sebuah tusuk sate Pak, mungkin kita kayu kecil gitu. Jadi kalaupun ini nggak ada tutupnya gitu, sekedar yang panjang begini simpan begitu kata Nabi. Agar apa? Agar setan nggak masuk. Syukur-syukur kalau begini Pak, ini kan lebih luar biasa. Kita kan kadang kalau pagi-pagi itu pengen minum, asal minum aja tanpa melihat dulu kondisi airnya Pak. Dan siapa tahu kalau pas malam itu ada yang masuk atau ada kotoran cicak jatuh, nggak tutup, atau ada mungkin lalat kemudian masuk ke kopi, sedangkan warnanya sama-sama hitam. Subhanallah, anjuran yang sangat luar biasa dari Nabi SAW. Sekedar nutup saja pakai Bismillah, itu setan kehausan Pak. Bukankah itu indah bagi kita? Dan berikutnya kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah isi rumah dengan memperbanyak zikir-zikir yang lain, terutama membaca Al-Quran. Karena Nabi pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-baqarah la yadkhuluhu syaitan. Rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalamnya tidak akan dimasuki syaitan. Nabi juga pernah menyebutkan dalam hadis yang lain, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir, kata Nabi. Inna syaitan yafirru atau yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ketahuilah, syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalamnya. Maka kalau bisa isi rumah kita pun dengan bacaan-bacaan Quran. Syukur-syukur kalau kemudian dirutinkan Pak. Nabi pernah menganjurkan untuk baca Quran, untuk khotam itu sebulan sekali, berarti sehari 1 juz. Sehari 1 juz. Kapan? Ya terserah, bebas waktunya. Mau tengah malam silahkan, mau bareng sama istri mangga, ajak juga keluarga untuk baca Quran bareng juga silahkan, bebas. Yang penting jangan malah kemudian diisi dengan kebalikannya, malah yang terdengar suara musik saja, yang terdengar suara TV saja gitu. Gak pernah terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Belum lagi kemudian kalau kita melihat hadis, kalau nyanyian itu merupakan seruling setan, justru malah kebalikannya nanti. Yang ada bukan rahmat Allah, malah ngundang setan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Baca Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran di rumah-rumah kita. Ramaikan rumah kita dengan suara-suara Al-Quran. Apakah boleh kalau kemudian disetel di TV lalu kitanya abai gitu? Kan sering begitu ya, di TV aja diputar gitu Qurannya, kitanya kemana? Sebagian mengatakan tidak dianjurkan dan tidak boleh diseringkan seperti itu. Kalau mau difokuskan dulu, kita dengerin dulu, kita simak dulu. Nanti kalau ada urusan kita tinggalkan, itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau dinyalain untuk ditinggalkan, awas. Dinyalain untuk diabaikan, awas, jangan. Ya Allah, filarahimakumullah. Ini poin yang kedua. Kemudian juga perbuatan lain yang bisa kita lakukan agar setan tidak masuk ke dalam rumah kita adalah jangan memasukkan orang asing ke dalam rumah. Terutama bagi para ibu-ibu, jangan asal sembarang nerima tamu yang laki-laki tanpa mahram. Ini berbahaya, walaupun sekedar tukang DO atau online. Ayo kemasuk dulu, nunggu di dalam.
Nggak apa. Kalau bisa jangan. Kenapa? Ada sebuah hadis, walaupun mungkin tidak langsung Rasul mengatakan nggak boleh, tapi tersirat begitu, Pak. Nabi mengatakan la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin. Jangan salah seorang di antara kalian berkhulwat dengan seorang perempuan. Kenapa? Fa inna syaitana thalithuha. Karena setan yang ketiganya. Jangan berkhulwat dengan orang asing, dengan laki-laki yang asing, apalagi laki-laki tersebut adalah orang yang tidak disukai sama suami. Kenapa? Karena ketiganya adalah setan. Maka sama saja kita ngundang setan masuk ke dalam rumah. Sampaikan aja kalau urusannya apa, mau ini, oke, ada nih, berikan, selesai. Gak perlu disuruh masuk ke dalam, karena gak ada laki-laki di dalam. Mau ketemu suami, oh maaf lagi di luar, tapi nggak tahu kapan pulangnya, mau nunggu, silakan tunggu di luar. Kalau tidak, mohon maaf, boleh pulang lagi, nanti saya sampaikan ke suami. Kan nggak susah. Nggak perlu ibu khawatir nanti wah dianggap nggak menitu asup-asup, mending nggak diizinin masuk sama sekali gitu. Iya, di mata orang silakan, tapi di mata Allah bisa lebih buruk daripada itu. Rahimakumullah. Maka hati-hati, terutama bagi para ummahat yang sering mungkin suaminya keluar untuk sebuah pekerjaan dan dia di rumah dengan anak-anaknya. Jangan sembarangan masukin orang. Jangan sembarangan masukin orang. Walaupun mungkin itu adalah orang yang dia kenal. Karena kita nggak tahu bagaimana dahsyatnya setan mempoles, memperindah sebuah keadaan walaupun buruk, Pak. Kan dalam sebuah riwayat, perempuan itu kalau keluar rumah, Pak, istashrafaha syaitan, dibikin menarik sama setan. Padahal enggak. Bapak pernah lihat ada waliyadzubillah atau pernah baca kasus ada seorang nenek-nenek tua diperkosa, Pak? Artinya nenek-nenek loh, Pak, nenek-nenek gitu. Ngapain nenek-nenek gitu? Tapi ya begitu yang terjadi. Kalau setan sudah gitu, ya udah semuanya udahlah gitu pokoknya, waliyadzubillah. Maka jangan coba-coba, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kecuali memang urusannya urgen banget, mungkin iya kebakaran rumah, kompor meledak gitu, nggak ada bantuan orang lain, bisa lain lagi ceritanya. Tapi untuk urusan-urusan yang masih bisa ditunda, sebaiknya dihindari. Sekali lagi Nabi mengatakan, la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin. Janganlah salah seorang di antara kalian berkhulwah dengan seorang perempuan, fa inna syaitana thalithuha. Karena setan merupakan orang ketiganya. Berikutnya ikhwan fillah rahimakumullah. Cukup ya, jam 11. Agendanya sampai jam 11, Pak. Berikutnya cukup lah. Ya, panitia cukup. Subhanallah, tidak terasa, Pak ya. Udah jam 11 kurang 5 menit. Mohon maaf nih saya ngomong sendiri. Tapi kalau memang ada yang mau diskusikan, dipertanyakan, kita punya waktu 5 menit atau 10 menit lah, mudah-mudahan, silahkan. Kalau ada. Tapi kalau tidak ada, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bisa langsung, nanti pakai mic atau apa, atau bisa via kertas boleh, Pak. Kalau ada. Ada sebuah ayat yang menarik juga, Pak. Ini ayat yang cukup penting bagi kita. Di Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-36.
berkaitan dengan bagaimana pentingnya zikir dalam kehidupan kita, terutama di rumah-rumah kita. Di surat Az-Zukhruf ayat 36 Allah mengatakan, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, yang berpaling dari zikir kepada Allah, maka kata Allah, nuqayyid lahu syaitana, kami jadikan setan itu yang membelenggunya, mengikatnya, temannya gitu. Kemudian fahuwa lahu qarin, dan dia akan jadi selalu sahabat yang menyertainya. Ketika apa? Tidak ada zikir dalam rumah kita. Masih ingat mungkin dengan hadis Nabi juga yang mengatakan, ketika salah seorang di antara kalian mau mendatangi istrinya, ya, Nabi mengatakan, lau anna ahadukum idza arada an ya'tiya ahlahu, kalau ada salah seorang di antara kalian punya keinginan untuk mendatangi istrinya, faqala bismillah, kemudian dia mengatakan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan mimma razaqtana, dan dia mengatakan, ya Allah, jauhkan kami dari gangguan syaitan dan jauhkan gangguan syaitan dari apa yang bakal kau rezekikan kepada kami. Nabi mengatakan, fa innahu in qudira alaihi aw bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanu abada. Kalau nanti kemudian Allah takdirkan hamil si perempuan ini dan lahir seorang anak dari hasil hubungan itu, maka anak tersebut tidak akan diganggu setan selama-lamanya. Hanya dengan lafaz bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi asyaitan ma razaqtana. Jadi mungkin Pak, barangkali menemukan anak yang luar biasa nakalnya, bisa jadi mungkin dulu lupa kita Pak. Mungkin tapi ini Allah rahimakumullah. Terakhir, kalau tidak ada Pak, tidak ya? Oh ada, silakan Pak. Nggak ada mic ya? Ada mic? Nggak ada? Oh nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun subuh susah. Saya pernah mensiasati selama itu menggunakan saya ini dengan bermain game. Iya. Dengan bermain game itu saya tetap bisa mengajarkan amalan-amalannya ya. Iya. Main, setelah main bisa sahur sampai sholat subuh. Nah setelah Ramadan itu saya nggak pernah mengajarkan itu, hanya membangunkan. Membangunkan itu sulit tuh, sampai ngamuk-ngamuk kadang. Kita berangkat ke masjid dengan nangis, tapi subuh tidur lagi. Yeah. Nah saya ditanyakan, dibenarkan tidak saya melakukan dengan ini yang seperti itu gitu. Yeah. Yang kedua, mohon doakan saya supaya bisa kuat. Amin, amin Pak. Sama-sama kita saling mendoakan. Iyyakum barakallahu fik. Emang agak berat ya zaman sekarang, luar biasa nih terkait masalah itu. Cuman begini barangkali yang bisa Anda sampaikan. Pertama, kalaupun seandainya Bapak ingin mengiming-imingi anak dengan permainan di handphonenya agar dia melaksanakan sebuah kebaikan, maka tolong satu, pastikan di game itu tidak ada kemaksiatan. Tidak ada kemaksiatan. Seperti apa? Gambar perempuan yang tidak menutup aurat, tidak ada kezaliman yang terjadi, ada pembunuhan, penembakan, karena itu akan merangsang otak dia. Ya. Yang berikutnya kemudian kasih waktu, Pak. Batasi dengan waktu. Boleh tapi sekian menit, boleh tapi hanya setengah jam. Habis itu biarkan, kalaupun dia nangis ya udah, jangan diabaikan atau udah biarkan saja. Nanti juga akan reda sendiri. Hujan juga nggak semuanya, nggak terus-terusan hujan, ada redanya. Ini poin yang pertama. Bapak harus bisa memastikan dulu gamenya apa. Karena kalau ada hubungan dengan yang haram, saya nggak menyarankan.
Ini bisa lebih berbahaya. Walaupun cuma digambar gitu kan, banyak sekarang yang kayak katanya Mobile Legend atau apalah bahasanya gitu. Tapi pemain-pemain yang ini kan gitu katanya apa? Penampilannya itu nggak mendidik. Nggak mendidik. Kan banyak sekarang pemuda-pemuda kita yang pengen bajunya kayak gitu. Ada kan komunitas khusus gitu dengan pakaian-pakaian seperti itu. Itu kan diawali dari itu. Diawali dari itu. Berarti kalau gitu nggak bisa Pak ya, udah nggak ada ya. Karena anak nggak mungkin main sudoku gitu, nggak mungkin main Tetris gitu, udah nggak zaman. Itu poin yang pertama. Yang kedua, coba metode membangunkannya dengan hati, Pak. Saya juga sedang berusaha dan belum berhasil sepenuhnya. Metode membangunkannya dengan pelukan, dengan kecupan, dengan doa, dengan usapan. Bukan dengan pukulan, bukan dengan teriakan, bukan dengan itu yang pertama. Yang kedua, walaupun berat, pasti berat, karena kita orang yang tidak terbiasa untuk sabar. Kita senantiasa dapat sesuatu tuh instan. Akhirnya pengen anak pun langsung soleh gitu. Padahal Pak, goreng asin aja bisa nikmat, butuh 1/4 jam minimal untuk menggorengnya. Apalagi yang hubungannya dengan jiwa, bukan dengan lidah, yang hubungannya dengan pikiran dan kenyamanan gitu, butuh waktu yang cukup lama. Dan kalaupun kemudian tidak berhasil, nggak usah khawatir, karena kebaikan tetap kebaikan di mata Allah. Coba dengan pelukan, dengan kecupan, dengan senyuman, dengan usapan, insya Allah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, wallahu alam ya, kalau ana secara pribadi ketika melihat hadis Nabi SAW yang menyebutkan, ini pasti ada khilaf, pada perbedaan pendapat di antara para ulama termasuk para asatid barangkali. Cuman ana secara pribadi punya, wallahu alam, mudah-mudahan sih nanti ada yang membetulkan ana. Ketika Nabi mengatakan muru auladakum bis-sabi fis sholati wadribuhum fil ashri, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun dan pukul mereka di usia 10 tahun. Walaupun sebagian mengartikan kalimat wadribuhum bukan dipukul, tetapi berikan contoh kepada mereka di usia 10 tahun. Ada di sana ketika Bapak menyebutkan anak 8 tahun, berarti bukan apa ya, pukulan itu belum layak gitu loh. Kalaupun diartikan pukulan gitu. Kan kalimatnya wadribuhum. Wadribuhum itu bisa memiliki makna dipukul, pukul gitu, daraba yadribu mukul, tapi bisa memiliki makna memberikan contoh. Lihat di Quran surat At-Tahrim, daraballahu mathala lilladzina amanu imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Walaupun sebagian tetap mengartikan ke pukul, bukan ke contoh gitu. Jadi ada apa ya bahasanya itu? Perintah yang kemudian kita ajak memerintahkan anak untuk melaksanakan sholat di usia itu bisa juga kemudian dipahami, ya maksudnya oleh anak pribadi gitu. Memahaminya bukan kemudian harus langsung seketika dia bangun, seketika dia langsung sholat gitu, enggak juga. Tapi prosesnya diulang sampai kemudian dia sholat gitu. Walaupun mungkin agak telat dikit dibandingkan dari waktu yang seharusnya gitu. Anda melihatnya begitu. Walaupun ketika Bapak mampu kemudian bangunkan dia sampai pas tepat waktunya, lalu dia sholat tepat pada waktunya pun, itu akan lebih baik gitu. Tapi ketika tahapan itu belum kita ini kan perlu step by step, perlu pelan-pelan gitu. Dan biasanya anak kalau sudah bangun sekali, kalau itu kemudian berlanjut, usaha kita dilakukan, dia akan bangun sendiri, Pak. Nah masalahnya kadang di hari ini kita bangun, hari besok kita abaikan. Akhirnya itu nggak nempel di anak, nggak jadi bagian yang dia harus bangun gitu. Makanya jangan putus asa juga. Mentang-mentang dia sudah pernah bangun, akhirnya kita nggak ngasih tahu lagi gitu, nggak juga gitu. Bisa dipahami nggak Pak? Sederhananya, saya kurang begitu sepakat ketika harus betul-betul memaksakan anak di usia itu untuk melakukan hal-hal yang tadi Bapak sebutkan.
terutama dalam masalah sholat. Betul kita harus mengajarkannya, betul kita harus mendidiknya, tapi diusahakan ini pelan-pelannya pelan tapi pasti gitu Pak. Jangan sampai ada muncul nanti satu pemahaman yang penting sholat, gitu, yang penting bangun sholat selesai. Padahal isinya, esensi sholatnya nggak dapet. Dia bangun sih sholat, belum juga 2 menit, belum 1 menit sudah beres. Pernah mengalami kasus gitu Pak? 1 menit tuh ada yang lagi nonton contoh gitu, lagi iklan belum selesai udah selesai sholatnya. Pernah dulu gitu Pak? Kita sering dulu kayaknya. Jadi itu bertahap gitu. Makanya di sisi yang lain, rahimakumullah, ketika Nabi ngajak Umamah sholat sambil digendong, lalu ada Hasan ke masjid juga ikutan sholat sampai naik ke atas punggung Nabi. Ini diantara bentuk usaha Nabi untuk membiasakan anak sholat itu ya gini loh, jangan sekedar ungket-ungket begitu gitu. Ada bacaannya, ada kehusyuannya gitu. Ada sebagian orang tua yang nyuruh anak ke masjid, lalu kemudian di masjid dia dibiarkan dia sholat paling depan, tapi anaknya nggak tahu kemana. Nggak begitu juga, kurang tepat, kurang bijaksana. Kalau mau mengajarin anak sholat sekaligus dengan caranya, dengan etikanya, dengan akhlak sholatnya. Yo nak sini sholat di samping ayah, ayo nak takbir, begini takbirnya ya. Lagi sholat jangan tengok kiri kanan ya. Ketika salah habis sholat tegur, awas lain kali kalau sholat gak boleh tengok. Ini kadang kita abaikan. Jadi maksimal Anak tidak mengatakan salah yang kemudian punya sistem yang keras, itu memang punya ini masing-masing gitu. Cuman Anda melihat di sisi yang tadi hadis Nabi mengatakan perintahkan di usia 7 tahun, pukul usia 10 tahun. Ada perbedaan nggak Pak? Ada pesan tersendiri nggak yang Bapak temukan? Perintahkan kok 7 tahun, kenapa nggak 4 tahun ya? Perintahkan 7 tahun, pukul 10 tahun, kenapa nggak 4 tahun? Kan 4 tahun udah bisa sholat. Kita TK sudah belajar sholat. Kayak ada semacam pemahaman bukan sekedar merintah sholat saja gitu, tapi bagaimana anak pun memahami apa tujuan sholat, apa hikmah dari sholat. Dan itu perlu sabar yang sangat luar biasa. Ketika tujuan itu kemudian tergagalkan karena yang penting memahami, karena dia memahami yang penting sholat, ini bisa kacau ke depannya. Nyambung nggak Pak? Nggak nyambung, puyeng. Bisa dipahami kira-kira? Di metode pendidikan itu Pak, ada satu penelitian, kalau anak-anak yang sudah mulai di drilling dari kelas sebelum TK, dari masuk sebelum PAUD segala macam terus begitu ya, menghafal, ketika masuk SD mulai jenuh. Pernah baca artikel itu? Jadi ada pemaksaan dalam proses belajar gitu. Ketika masuk SD ada kejenuhan dalam otak mereka, akhirnya capek. Kita nggak mengharapkan ini dalam dunia agama kita Pak. Kita nggak pengen ini berhubungan dengan sholat. Makanya harus betul-betul pelan-pelan tapi pasti. Pernah nggak baca artikel itu Pak? Memang betul kita salut dengan yang sudah berhasil usia sekian tahun sudah hafal Quran, usia sekian tahun itu udah luar biasa. Kita salut banget dan kita bangga dengan hal itu semua. Dan kalau anak-anak kita mampu dengan begitu ya silakan lakukan hal itu. Tapi kalau anak-anak kita rasa belum siap untuk itu, karena kita adalah orang yang paling tahu tentang dirinya, maka berikan kepadanya pendidikan yang sesuai dengan kemampuan akal dan otaknya. Sesuai dengan kemampuan akal dan otaknya. Dan bagi saya ini tidak bertentangan dengan Islam. Selama hal-hal urgen yang wajib, yang inti tidak diabaikan. Tapi wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kalau bisa, kalau mau mengiming-imingi dengan hal yang lain, coba dengan yang lebih lebih indah, lebih baik gitu.
Mungkin diiming-iming jalan-jalan kan bisa. Nanti kalau udah sholat kita jalan-jalan yuk, naik motor keliling komplek aja, beliin es krim kali-kali gitu. Dan itu justru akan lebih bermanfaat, Pak. Karena kondisi terbaik nasehatin anak di atas kendaraan. Silahkan Bapak coba. Nabi mencontohkan begitu. Banyak hadis yang menunjukkan kata seorang sahabat ketika aku dibonceng sama Nabi, Nabi mengatakan, "Ya gulam ihfadillah yahfadka." Wahai anakku, jagalah Allah, Allah bakal menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah bakal memberikan perlindungan kepadamu. Kau akan menemukan Allah di hadapan kamu, menjadi pengawalmu, pembelamu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau antum punya kebutuhan, minta langsung sama Allah. Itu kan lagi naik kendaraan, Pak. Kesempatan. Walaupun kadang kita yang malas. Pak, katanya jalan-jalan. Nantilah. Jadi kita sendiri yang menggagalkan proses itu, Pak. Kita sendiri yang menggagalkan proses itu gitu. Padahal anak sudah siap nih gitu. Sudah bangun, sudah lakukan apa yang kita inginkan. Ternyata kita yang gagalin itu. Makanya muncul kemudian mungkin ke gitu. Bapak mau ada biasa juga begini. Akhirnya. Maka lakukan komunikasi dengan istri. Ayo sama-sama kita mewujudkan rumah tangga yang bukan cuma baik di mata kita, tapi tentunya harus baik di mata Allah. Bukan cuma kemudian nyaman secara fasilitas dengan gedung mewah, kasur empuk, sofa yang ini, tapi juga di sini, Pak. Di sini. Sehingga kita bisa mengatakan baiti jannati, sebagaimana perkataan Nabi SAW, rumahku adalah surgaku. Dan yang terakhir, Pak, saya sampaikan, rumah tangga senyaman surga bukan berarti rumah tangga yang tanpa masalah. Bukan. Rumah tangga yang senyaman surga bukan berarti rumah yang tanpa masalah. Karena kalau begitu Rasul bertolak belakang dengan perkataannya. Rasul juga ada masalah dengan beberapa istrinya. Sampai Hafsah pernah diceraikan sama Nabi SAW. Tapi bagaimana kemudian kita mampu bersikap dewasa ketika menghadapi masalah itu? Itu yang harus muncul, Pak. Itu yang mesti muncul. Karena kalau seandainya di rumah tanpa masalah, maka mungkin yang paling bahagia adalah rumah tangganya orang-orang yang tidak bisa bicara. Karena diam-diaman aja semua. Dan enggak demikian. Masalah itu hal yang mungkin perlu ada dalam kehidupan kita, untuk membuat kita kemudian bekerja, berpikir, berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi jangan berharap nggak ada masalah. Ada masalah. Buktinya di surga juga ada orang kan yang kemudian, ya Allah pengen nyangkul nih, dikasih kan. Punya masalah pengen nyangkul. Tapi nyaman dengan itu. Nah, bagaimana kita memiliki kenyamanan ketika menghadapi masalah yang kita hadapi? Maka persering, Pak, komunikasi dengan istri. Jangan diem-diem baik. Jangan cuman ketika ngobrol hanya masalah uang dan hutang, lalu bayar cicilan. Jangan cuman itu. Jangan cuman itu. Kita kan sama-sama tahu istri itu adalah sesosok manusia yang butuh tempat curhat. Kalau bapak nyampe rumah nggak mau dengar curhatan, khawatir cari tempat curhatan lain. Ujung-ujungnya bapak nggak nyaman. Maka ketika istri berani, siap untuk memberikan yang terbaik untuk kebahagiaan kita, cobalah luangkan waktu kali-kali dengan curhatannya. Dan Nabi begitu. Kita pernah menyampaikan dulu kalau Nabi setiap sore atau pagi hari pasti mengunjungi semua istri-istrinya, menanyakan kondisi mereka. Samalah kemudian diriwayatkan ketika seorang sahabat pernah nginep bersama Nabi, ketika Nabi bersama dengan Maimunah, itu terdengar obrolan Nabi dengan Maimunah setelah habis Isya sampai menjelang tengah malam. Lama ngobrolnya. Nah, kita kadang kurang komunikasi dengan connect kita. Istri kita maksudnya. Kalau kita lagi bawa bus, Pak, wah lagi bawa bus banyak penumpang, kan butuh connect.
Perlu ada komunikasi, belok kiri kanan, saya ini gimana, aman nggak? Kalau itu nggak dilakukan, ya udah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Mohon maaf Pak, tidak bisa lama-lama ya, karena kelamaan juga terkadang tidak memberikan manfaat yang maksimal. Terlebih kalau sudah mulai siang, ada capek, ada lelah, ada lapar, ada udah lihat-lihat jam, udah semuanya konsentrasi jadi buyar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa berbuat kebaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita sehingga terwujud rumah tangga yang nyaman di kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kelak kita ke dalam surga dengan keluarga kita. Karena kebahagiaan yang paling maksimal ketika kita bukan cuma masuk surga sendiri, tapi ketika keluar juga ikut bareng Pak. Karena bisa jadi kalau kita sendiri kita nggak jadi maksimal menikmatinya, atau bisa jadi pas udah masuk ditarik lagi karena diminta pertanggungjawaban sama anak kita, waliyadzubillah tsumma liyadzubillah. Itu barangkali yang bisa Anda sampaikan. Saya tutup langsung ya, atau mau sama moderator lagi? Cukup ya. Terima kasih kepada semuanya, terutama kepada panitia, kepada KMT Karawang Mengaji Tauhid. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada antum untuk terus menyebarkan kebaikan di masyarakat Karawang, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali kelak di kesempatan yang lain, terutama di surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.